Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Ia lahir dari seorang wanita solehah bernama Maryam yang taat dan terus beribadah kepada Allah. Yang membuatnya begitu fenomenal adalah karena Nabi dan Rasul ke-24 ini dilahirkan dari rahim Maryam yang masih perawan tanpa melalui proses biologis terlebih dahulu. Bagaimana Nabi Isa bisa lahir dari rahim seorang perawan? Wallahu a'lam. Sebenarnya ini adalah hal mudah bagi Allah jika Ia menghendaki. Beberapa ilmuwan mencoba bernalar dengan mengungkapkan bahwa yang dilalui Maryam disebut dengan proses Portnegens, yakni proses membesarnya bayi dalam kandungan sang ibu di luar hukum alam manusia. Telur atau ovum dari ibunya tidak memerlukan bertemu dengan spermatozoa bapak untuk membentuk suatu embrio yang kemudian menjadi bayi. Namun siapa yang mengetahui kebenaran penelitian ini? Wallahu a'lam. Penjelasan tentang bagaimana proses kehamilan Maryam sendiri tertulis dalam Al-Quran, Quran Surat Maryam ayat 16-21, di mana prosesnya diawali dengan kedatangan malaikat Jibril dalam wujud manusia yang sempurna menemui Maryam binti Imran ini. Dan ingatlah yang tersebut di dalam kitab dari hal Maryam ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Maka dia adakan tabir yang akan melindunginya dari mereka. Lalu kami utuslah kepadanya roh kami, maka menjelmalah dia menyerupai manusia yang sebenarnya. Berkatalah dia, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Kasih, jika kamu adalah seorang yang bertakwa. Dia pun menjawab, aku ini tidak lain adalah utusan dari Tuhanmu, karena akan Allah anugerahkan kepada kamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia berkata, bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, padahal aku tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun dan aku pun bukanlah seorang perempuan yang jahat. Menjawab dia, memang demikian. Allah telah berfirman, itu bagiku adalah hal yang mudah dan akan kami jadikan dia ayat untuk manusia dan suatu rahmat. Dan dia adalah suatu perkara yang telah diputuskan. Quran Surat Maryam ayat 16-21. Siti Maryam merupakan anak keluarga beragama. Ayahnya bernama Imran yang merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam dan ibunya adalah seorang perempuan soleh. Ia kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria yang menjadi imam dan pemeliharaan Baitul Maqdis. Pada masa itu, Maryam adalah wanita pilihan Allah yang dilebihkan di atas seluruh perempuan di seluruh alam. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 42. Dan ingatlah, ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang sesemasa dengan kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 42. Maryam berniat untuk meningkatkan ketaatannya dengan pergi ke sebelah timur Baitul Maqdis, yakni ialah suatu kampung yang bernama Baitul Lahmi atau Bethlehem. Ia menyisihkan diri dari keluarga agar lebih tenang beribadah kepada Allah, sehingga dipasangnya tabir jangan sampai diganggu orang, sedang dia di waktu itu masih perawan. Saat berada di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Jibril untuk menemuinya. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa dia mengutus roh kami, dan itu yang dimaksud adalah Jibril. Malaikat penyampai wahyu ini berwujud pemuda biasa menyerupai seorang laki-laki muda. Lantas Maryam merasa terkejut dengan kedatangan laki-laki di hadapannya. Maryam tidak punya prasangka jahat terhadap orang muda itu, sebab pada wajahnya dan tingkah lakunya ketika masuk tidaklah terbayang tanda-tanda bahwa dia orang jahat. Maksud kedatangannya telah diterangkannya sendiri. Atas suruhan Allah menyampaikan anugerah dari Tuhan, dia sendiri membawanya yaitu seorang anak laki-laki. Juga dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 45. Ingatlah, tatkala berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberitakan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam.
seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 45. Tercenganglah Maryam mendengar perkataan malaikat itu. Maryam percaya apa yang dia katakan, yakni bahwa dia adalah utusan Allah. Sebab itu tidaklah dia akan berdusta. Tetapi dia tidak mengerti bagaimana anak perawan akan diberi anak. Dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana jalannya aku akan beranak, padahal aku belum pernah disentuh manusia?" Dia berkata, "Demikianlah Allah menjadikan apa yang dia kehendaki. Apabila dia telah menentukan sesuatu, dia berkata kepadanya, jadilah, maka dia pun jadi." Quran Surat Ali Imran ayat 47. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Lahirnya seorang anak laki-laki suci dari anak perawan suci Maryam itu kelak bukanlah semata-mata tanda atau ayat guna menunjukkan kuasa-kuasa Allah, bahkan juga rahmat. Sebab lahirnya itu kelak ialah membawa tugas menjadi Rasulnya Allah. Isa lalu lahir dan diberi mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan Nabi Isa membuat ia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka mencoba membunuhnya namun tidak berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkatnya ke langit dan mendatangkan ke bumi ini sebelum hari kiamat. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang-orang yang diserupai dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 157-158. Sahabat yang beriman, kisah tentang Nabi Isa alaihissalam semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.